Maranatha, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Dia telah datang untuk menggenapkan janji kedatangannya, supaya kita mengalami pembebasan dari perhambaan dosa. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tahun ini kemarau cukup panjang dan cuaca ekstrim panas, terjadi kekeringan di semua tempat tanpa terkecuali kotong di Mioju kena di pun dampak. Jadi sepanjang waktu panas berkepanjangan orang duduk berdiri mengomel. Hai pun panas lai, hujan belum turun-turun lai, air sukering lai. Apalagi kalian dia bawa di pun pick up dari Oeboi ambil air sampai di Noemeto. Itu dia pun mengomel lebih jahat. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya bahwa ada banyak orang melihat kondisi kemarau panjang sebagai kesempatan untuk siap kebun. Ada yang ini tahun bikin kebun 2 sampai 3 dan 4. Itu dia melihat sebagai kesempatan. Tetapi tentunya juga ada yang ini malas tahu. Son ada kebun ju tetap, nanti ada BLT, amin. Ada apa lagi? PKH, amin. Nanti ada banyak bantuan. Jadi kalau son bikin kebun ju son de apa-apa. Tetapi ini tahun orang banyak bikin kebun karena orang belajar dari pengalaman tahun yang lalu. Musim hujan datang terlampau cepat. Baru awal September sudah hujan. Akhirnya orang belum sempat siap kebun. Belum sempat tebas, belum sempat tofa, belum sempat pagar. Tetapi hujan turun. Tahun lalu kotong semua mengeluh juga. Gagal tanam. Tetapi juga gagal panen. Berdampak ini tahun orang cari bibit. Sampai ada yang pembeli jagung dikualin. Ada yang ambil jagung sampai di Leloboko, Molo Utara, batas dengan Amfoan. Di sini ada. Di Mio ada. Termasuk yang ada omong ini. Sampai minta-minta. Harga jagung malahan lebih mahal daripada harga beras. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dalam mempersiapkan kebun kita akan menemukan 2 model orang. Yang pertama itu orang yang kerja keras. Tetapi yang kedua orang yang kerja cerdas. Ini 2 model orang. Orang yang kerja keras dia tentunya kerja giat. Potong kebun, potong kayu, bikin pagar, tebas, bakar. Bahkan dia balik tanah. Manfaatkan ini tahun ada peluang pemerintah bantu dengan traktor tanah kering. Dia kerja keras karena dia melihat peluang bahwa kalau panas berkepanjangan itu berarti tahun ini hujan dan tentunya hasil akan baik. Dia pun tujuannya adalah dia dapat hasil. Berbeda dengan orang yang kerja cerdas. Orang yang kerja cerdas dalam dia pikiran beta ada doi. Tinggal beta bayar orang, kemudian orang tebas, orang pagar, kemudian orang tofa, selesai. Sampai tanam ju nanti bayar orang. Tetapi tentunya bahwa sebentar kalau sonde bay, dia pun mau ngomong minta ampun. Ibet su bayar begitu mahal baru tofa son jelasin kotong pini sama ke tofa baru. Su bayar mahal-mahal pagar sonde jelas. Jangankan kotong ngomong babi hutan, tikus ju bisa masuk. Atau jangankan ngomong tikus, babi besar ju bisa masuk di itu pagar. Dia mulai mengulur, itu orang kerja cerdas. Karena dia sampai pergi kau turun tangan, campur tangan. Dia pantau dari jauh, besok kasih doi karena itu tahu semua jadi. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya dari 2 model orang ini ada 2 tipe, yaitu tipe reaktif dan tipe proaktif. Tipe reaktif dan tipe proaktif. Tipe reaktif itu yang orang kerja cerdas. Tetapi sebentar kalau dia punya hasil sudah memuaskan, dia mengomel minta ampun. Tipe proaktif adalah orang yang aktif, turun langsung, turun tangan campur tangan. Dia sudah perlu orang lain. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh
Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa kalau kotong omong soal tipe orang kerja, baik itu kerja keras dan juga kerja cerdas, ini mengarah kepada respon tiap-tiap orang dalam menanggapi apa yang sementara ditujukan kepadanya. Respon tiap-tiap orang. Sama juga seperti kotong pekerja siap payung sebelum hujan. Itu pepatah kuno bilang begitu, siap payung sebelum hujan. Ada orang yang dia son siap payung, son siap mantel. Nanti dia jalan begitu kena hujan baru dia kasalah bilang, "Hi, ini hujan Jung." Tetapi ada orang proaktif yang kemudian dia siap payung, siap segala sesuatu, siap mantel. Begitu hujan datang dia bilang, "Biar badai datang beta tetap jalan." Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adventus yang kedua tentunya membawa kita dalam kebenaran bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ini merupakan berita penghiburan, kabar kelepasan, kabar sukacita bagi bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babilonia. Mereka ada di tengah-tengah pembuangan di Babilonia. Suatu penantian pembebasan yang begitu lama. Dan tentunya bahwa penantian pembebasan yang cukup panjang ini, Allah datang dan memberikan janji pengharapan. Allah datang dan memberikan kabar baik. Allah datang dan menyampaikan bahwa tidak selamanya penghukuman itu berlaku bagi setiap orang percaya. Karena itu bagian firman Tuhan pada bagian ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari bagian firman Tuhan ini dikatakan, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, bahwa ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Kabar baik, kabar sukacita yang diberikan oleh Tuhan melalui seruan Nabi Yesaya. Diibaratkan sama seperti presiden memberi amnesti atau pengampunan untuk seorang terdakwa. Kalau dia sudah eksekusi mati, tetapi kemudian setelah itu dengan berbagai-bagai pertimbangan, maka presiden bilang, "Sonde, kita kasih amnesti, pengampunan untuk dia." Bangsa Israel mengalami hal yang demikian, Bapak Saudara orang beriman. Karena itu ketika Allah memberi pengampunan dan janji pengharapan, maka ada tindakan atau respon baik dari bangsa Israel. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya bahwa sebelum datang kabar baik itu, sebelum datang pembebasan itu, Nabi Yesaya berkata dalam bagian firman Tuhan ini, dia mendahuluinya dengan menyebut ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Bagian firman Tuhan ini pada ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekak-lekuk harus menjadi dataran. Ini merupakan nubuatan Nabi Yesaya tentang akan datang seorang yang mendahului kedatangan Tuhan. Dalam perjanjian baru kita kenali itu Yohanes Pembaptis. Dia yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jauh sebelum itu, jauh sebelum Tuhan datang untuk kemudian memberikan pembebasan, kelepasan bagi bangsa Israel, sudah dinubuatkan bahwa akan ada seseorang yang mendahului kedatangan Sang Mesias Juru Selamat dunia. Harus ada yang mendahului, ada yang proaktif memberi respon. Karena itu Yohanes Pembaptis berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan yang dimaksudkan dalam bacaan kita adalah jalan yang akan dipimpin oleh umat Tuhan.
Umat Israel dalam tuntunan Tuhan melalui padang gurun untuk kembali kepada negeri yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel perlu untuk mempersiapkan jalan. Ibarat kita mempersiapkan jalan untuk seorang raja seperti baru pulang dari perang. Demikian juga Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kotong mempersiapkan kotong pun diri dalam masa-masa Adventus, masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan. Kita diibaratkan sama seperti padang gurun. Kalau kotong omong soal padang gurun, Bapak Mama daerah yang sangat luas. So ada jalan di sana. Itu suatu keadaan tempat yang sangat tentunya membawa kita kepada suatu kehidupan yang tidak menyenangkan. Kalau omong soal padang gurun. Karena itu Yesaya menggambarkan bahwa padang gurun ini harus diratakan membuka jalan untuk Tuhan. Kenapa sehingga demikian? Nabi Yesaya menyadari benar bahwa dia berseru-seru tentang kabar keselamatan, kabar pengharapan, kabar baik bagi umat Tuhan. Tetapi tidak seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu bagian firman Tuhan ini bilang bahwa ada suara yang berkata, berserulah, jawabkah apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat ada seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga rumput. Hal ini berbicara tentang kefanaan manusia. Karena itu harus ada yang merintis jalan bagi Tuhan supaya keselamatan itu datang bagi setiap orang percaya. Yesaya menyerukan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan kabar kegembiraan, kabar sukacita. Adventus menuju kepada Tuhan sebagai pusat daripada segala persiapan-persiapan kita. Kalau kotong omong Adventus, orang semula omong hari Natal semua dekat. Kalau kotong omong Adventus, ada begitu banyak persiapan-persiapan menuju kepada hari Natal. Ada banyak orang mempersiapkan begitu banyak hal finansial dalam hidupnya. Yang disiapkan adalah hal lahiriah. Mama itu dia tabung 1 tahun hanya tunggu supaya pas Natal bisa ada baju baru toh. Amin. Amin. Dia pun rekening itu jampi korek-korek itu untuk Natal. Jadi bapak dong juga kalau udah beli ame minta ampun. Mam tua siap dari jojo hari. Kebanyakan kita mempersiapkan hal yang lahiriah yang tentunya tidak membawa damai sejahtera dan sukacita. Ada banyak orang mempersiapkan dia pun rumah dan pohon Natal, lampu gemerlap kiri kanan. Amin. Tapi kotong lupa mempersiapkan kotong pun hati. Karena itu Yesaya tentunya mengatakan dengan keras sebagai suatu bahasa kecaman untuk kita, luruskan dulu jalan untuk Tuhan. Bukan luruskan untuk kotong pun keinginan. Kalau kotong luruskan kotong pun jalan terlalu bisa. Ko Natal omong kue kering ju pascu. Bapak justru tahu, tapi tanggal-tanggal dan bulan begini, bapak-bapak ini tanggal dan bulan untuk bapak siap untuk kanker, kantong kere. Karena suami itu semua uang milik istri. Jadi kalau siap untuk kemudian mau perayaan Natal, kok mama bilang, Mbak. Sekarang kalau mau dekat-dekat Natal itu mama aku kata Mbak terlalu banyak. Tetapi coba kalau sudah lewat Natal, kapan dulu baru dia mau panggil Mbak. Mimpi dulu baru dia panggil Mbak. Tetapi kalau dekat-dekat hari baik begini, dia panggil terlalu cepat Bapak PJ. Mungkin Bapak PJ belum pernah dapat itu sapaan Bapak-bapak yang lain selalu dapat itu sapaan. Mbak, dia mulai dari cat rumah, dekorasi rumah, siap toples, siap baju sampai dengan segala sesuatu. Bahkan dia pikir-pikir 1 tahun kas makan babi. Sekarang babi pedaging itu 3 bulan sekotong su bisa makan 4 bulan Bapak Desa. Kalau dipempakan bagus, dia pikir-pikir yang kandang sebelah sana itu. Maka ini babi dong su gelisah. Ini hari yang datang nih, hari sonbai. Mam tua su asap pisau asap parang. Ada banyak hal yang dipersiapkan Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi Adventus mau berbicara soal kedatangan dan juga kedekatan hari Tuhan dengan kotong. Karena itu yang kotong persiapkan Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kotong harus proaktif melihat kehadiran dan kedatangan Tuhan. Proaktif. Jangan
jangan reaktif. Kalau reaktif hanya karena kecenderungan. Kotong lihat, semua hujan, tanam. Hanya omong sah, tapi tindakan untuk bikin sudah ada. Kalau proaktif, apa yang kotong pikirkan itu yang akan kotong buat. Dan itu yang menjadi tujuan bagi kotong. Karena itu proaktif dalam kotong menanggapi akan kedatangan Tuhan. Yang kedua, Bapak-Bapak Saudara, orang beriman. Orang yang proaktif, dia menunjukkan kepada persiapan hati. Persiapan hati yang bengkok-bengkok harus diluruskan. Di sini ada bapak-bapak yang di hati subengkok. Ada kok. Beta dia hanya satu saya yang lurus. Yang lain ini subengkok. Hanya satu sah. Memang dia son pikir ame yang itu nah. Jadi dia son bengkok memang. Tetapi dia juga bilang bukit dan gunung, tanda kesombongan, keangkuhan manusia. Kita melakukan segala sesuatu karena ketemu kesombongan dan keangkuhan. Dia bilang gunung dan bukit harus diratakan. Itu kesombongan dan keangkuhan harus diratakan. Supaya kalau Tuhan datang jangan terhalang dengan itu gunung atau bukit. Jangan sampai sama ke beta mau lihat ini mempelai dong juga harus. Ini ada jinjit baru bisa dapat lihat. Karena meja lebih tinggi dari mimbar. Dia bilang bahwa ratakan. Gunung harus diratakan. Kotong pun keangkuhan dan kesombongan harus diratakan. Tetapi bukan hanya meratakan. Selanjutnya dia bilang dalam ini firman Tuhan, setiap lembah harus ditutup. Jangan kasih seperti kubur ternganga dan terbuka. Karena kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Harus ditutup. Kalau hari ini masih ada amarah, masih ada dengki cemburu, masih ada iri hati, masih ada yang lain dalam kotong hati. Kas tinggal su. Tahun ini lewat su. Jangan sampai kotong Natal mah kotong tersuka dengan itu orang datang di gereja tanggal 25 Desember. Kotong mau Natal tapi kotong bilang, beson suka kali di pemuka, apalagi kalau di subangun kau ngomong. Di sini ada. Pulang na tolong kau ratakan sudah, tutup sudah. Jangan kasih tinggal dia menjadi ruang. Jangan kasih tinggal dia menjadi peluang untuk kemudian iblis bilang itu dia masih marah. Biar kau beta taruh terus, isi terus. Diibaratkan seperti wadah yang kosong jadi dia isi terus. Ini firman Tuhan dia kasih tahu kita, lembah itu harus ditutup. Lembah adalah tempat dosa. Karena itu lembah itu harus ditutup. Jangan biarkan ini amarah, dendam, sakit hati, cemburu ada dalam kotong pun hati. Karena kotong akan menyambut kedatangan Tuhan yang datang. Kedatangan Sang Raja Damai. Dia akan datang ke dalam hati setiap orang percaya. Dia akan berdiam dan kemudian membawa damai bagi setiap orang percaya. Dan damai yang dia bawa bukan damai yang sementara waktu. Ada orang yang dia mau berdamai hanya sementara waktu karena dia mau Natal. Ada orang yang tentunya dia stop iri hati karena dia mau Natal. Hanya ketika waktu Natal itu. Tetapi kadang susumpah 7 turunan. Karmana? Yang su omong 7 turunan son akan Bapak. 7 turunan. Biar mau bilang sementara jadi bilang minta maaf. Ada yang bersifat sementara. Karena itu semua harus ditutup. Supaya kemudian kita membuka jalan bagi Tuhan. Bapak-bapak saudara orang beriman, kabar kedatangan Tuhan harus jadi kabar sukacita. Kabar kegembiraan bagi setiap orang percaya. Adventus menunjuk kepada Tuhan pusat kita beribadah. Bukan kepada apa yang menjadi kehidupan manusiawi dan finansial bagi kita. Tetapi kepada kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Tentunya Bapak-bapak saudara orang beriman, persiapan-persiapan kita akan membawa kita untuk kemudian kita menerima kedatangan dan kedekatannya. Harinya semakin dekat. Bukan hanya bagi kita yang mempersiapkan diri menyambut Natal, tetapi bagi setiap keluarga mempersiapkan diri sama seperti hari Adventus, di mana kita mempersiapkan diri untuk menerima kegembiraan dan sukacita. Hari ini ada satu keluarga yang tentunya datang supaya mereka mendapatkan kabar kegembiraan dan kabar sukacita, pelepasan daripada Tuhan bagi kehidupan keluarga dan juga bagi masa depan keluarga. Tentunya Pak Adventus membawa pengharapan.
Kehidupan keluarga orang percaya akan diberikan pengharapan-pengharapan besar untuk melihat kabar keselamatan yang datang daripada Tuhan. Melalui sakramen baptisan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan materai daripada Allah bagi setiap orang percaya, tetapi juga sebagai kabar keselamatan. Pemberkatan nikah kudus supaya pengharapan itu benar-benar menjadi bagian bagi setiap orang percaya. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, Natal sudah dekat. Bikin hati baik-baik. Rawat kotong pun hati baik-baik. Karena kotong sudah tahu ketika waktu Tuhan datang, kotong ada dalam keadaan hati baik atau sonde. Tuhan memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.